Nabi yang membunuh semut, disusun oleh Dr. Abu Hafizah Irfan MSI. Podbook kita, cara baru mendengarkan buku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya fa'amaru bi qaryatin namli fa'uhriqat fa'auhallahu ilaihi an qarasatka namlatun ahraqta ummatan minal amami tusabbih. Seorang nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa taala digigit seekor semut. Lalu ia memerintahkan kepada orang-orang agar sarang semut itu dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, engkau hanya digigit oleh seekor semut, namun mengapa engkau membakar sekelompok umat dari umat-umatku yang bertasbih kepadaku? Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas. Antara lain, yang pertama, jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Disebutkan di awal hadis di atas, qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Seorang nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa taala digigit seekor semut. Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat yang baru untuk disampaikan kepada kaumnya. Sedangkan nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak membawa syariat yang baru, melainkan mengamalkan dan mendakwahkan syariat Rasul yang sebelumnya. Nabi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah salah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya dengan pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, kamil mursalun, wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul? Qala salasu mi'ati wa bid'ata asyar jamman ghafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 300 sekian belas. Jumlah mereka sangat banyak. Pelajaran yang kedua, tidak diperbolehkan menghukum dengan api. Disebutkan dalam hadis di atas, fa'amaro biqaryatin namli fa'uhriqat. Lalu Nabi tersebut memerintahkan kepada orang-orang agar sarang semut itu dibakar. Pada syariat Nabi tersebut diperbolehkan menghukum dengan cara membakar. Namun dalam syariat Islam tidak diperbolehkan menghukum dengan cara membakar hidup-hidup makhluk dengan api, kecuali qisas terhadap orang yang telah membakar orang lain dengan api. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yanbaghi ayyu'adziba bin nari illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak diperbolehkan menghukum dengan api kecuali Robnya api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, diperbolehkan membunuh binatang yang membahayakan. Disebutkan dalam hadis di atas, fa'auhallahu ilaihi an qarasatka namlatun
ahraqta ummah. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, engkau hanya digigit oleh seekor semut, namun mengapa engkau membakar sekelompok umat? Pada asalnya, semut merupakan salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab an-namlah wan nahli wal hudhudi was surad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 macam binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surad. Namun jika semut tersebut menyakiti atau membahayakan manusia, maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nazala nabiyyun minal anbiya'i tahta syajarah faladaghathu namlatun fa amara bi jahazihi fa ukhrija min tahtiha thumma amara bi baitiha fa uhriqa bin nari fa auhallahu ilaihi fa hallan namlatan wahidah. Seorang nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa taala singgah di bawah pohon. Kemudian seekor semut menggigitnya. Lalu ia memerintahkan kepada orang-orang agar memindahkan barang bawaannya dari bawah pohon tersebut. Kemudian ia memerintahkan kepada orang-orang untuk mencari sarang-sarang semut tersebut untuk dibakar dengan api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Mengapa engkau tidak membunuh seekor semut saja?" Ini menunjukkan diperbolehkannya membunuh binatang yang menyakiti atau membahayakan manusia. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam membalas keburukan. Pelajaran yang keempat, para makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di akhir hadis di atas, ummatan minal umami tusabbih. Sekelompok umat dari umat-umat yang bertasbih kepadaku. Semut merupakan salah satu makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk yang ada di langit seperti para malaikat dan para makhluk yang ada di bumi seperti manusia, pepohonan, bebatuan, dan yang lainnya, semua bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat kekurangan yang tidak layak bagi kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Miliknya semua kerajaan dan baginya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun manusia tidak mengerti tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Langit yang 7 lapis, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Namun kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun dan lagi Maha Pengampun. Pelajaran yang kelima, berhati-hati terhadap siksaan yang merata.
Yang menggigit hanya seekor semut, namun dampaknya dirasakan oleh sekelompok semut yang berada di tempat tersebut. Maka ketika tidak ada yang mengingatkan manusia agar meninggalkan keburukan dan dosa, maka siksaan bisa jadi ditimpakan kepada mereka secara merata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Takutlah kalian terhadap siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Siksaan yang menimpa suatu komunitas secara merata, maka itu menjadi siksaan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, namun menjadi rahmat dan pembersih dosa bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali hanya Allah. Pada syariat nabi terdahulu diperbolehkan menghukum dengan cara membakar. Namun dalam syariat Islam tidak diperbolehkan menghukum dengan cara membakar hidup-hidup makhluk dengan api. Pada asalnya semut merupakan salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Namun jika semut tersebut menyakiti atau membahayakan manusia, maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Semut merupakan salah satu makhluk yang bertasbih kepada Allah. Bahkan seluruh makhluk yang ada di langit dan para makhluk yang ada di bumi, semua bertasbih menyucikan Allah dari semua sifat kekurangan yang tidak layak bagi kesempurnaan dan keagungan Allah. Buku ini berisi pembahasan mengenai hadis qudsi tentang Nabi yang membunuh semut. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ahdu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Buat buku kita, cara baru mendengarkan buku.